Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 5 tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan, pembelajaran ke-6. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, coba kalian amatilah dengan cermat gambar di atas. Kemudian, buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Namun, sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Nah, kali ini kita akan membuat cerita berdasarkan gambar. Kita akan buat ya. Misalnya, untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi. Lalu untuk paragraf kedua, ide pokoknya yaitu kandang kelinci Pak Rudi terletak di belakang rumah. Kemudian untuk paragraf ketiga, Edo membantu membersihkan kandang kelinci. Selanjutnya untuk paragraf keempat, Edo membersihkan sisa makanan kelinci. Dan yang terakhir untuk paragraf kelima, yaitu kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci sehat. Sekarang mari kita mulai membuat cerita dari ide pokok yang sudah dibuat. Nanti boleh silahkan ditulis di kolom cerita. Paragraf pertama, Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi pada sore hari. Pak Rudi merupakan tetangga keluarga Edo. Rumah mereka berdekatan hanya terpisah oleh jalan di kompleks perumahan. Keluarga Edo dan keluarga Pak Rudi bertetangga baik. Pak Rudi memelihara ternak kelinci yang dimasukkan dalam beberapa kandang. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Kandang kelinci Pak Rudi terletak di belakang rumah. Kandang tersebut berisi beberapa ekor bibit kelinci dan beberapa anaknya. Kandang tersebut memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Kandang kelinci Pak Rudi bersih dan terawat dengan baik. Pak Rudi mengajak Edo melihat kandang kelincinya. Selanjutnya, kita masuk ke paragraf ketiga. Edo membantu membersihkan kandang kelinci. Sebelum membersihkan kandang kelinci, Edo mengambil keranjang yang ada di dekat kandang kelinci. Pak Rudi mengambil sapu lidi untuk menyapu bagian bawah kandang kelinci. Mereka berdua bersama-sama membersihkan kandang kelinci. Lalu kita masuk ke paragraf 4. Edo membersihkan sisa makanan kelinci. Sisa makanan kelinci berserakan di sekitar kandang kelinci. Edo memunguti sisa makanan tersebut dan memasukkan ke dalam keranjang. Banyak sisa makanan kelinci yang dibersihkan oleh Edo. Setelah beberapa menit, akhirnya kegiatan membersihkan kandang kelinci pun selesai. Dan terakhir, untuk paragraf yang kelima dari ide pokok yang sudah kita buat tadi, menjadi serangkaian cerita seperti ini. Kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci sehat. Setelah dibersihkan, kandang kelinci tampak bersih. Tidak ada lagi sisa makanan yang berserakan. Kelinci-kelinci dalam kandang pun tampak senang. Ada kelinci yang berlari ke sana kemari, ada pula yang asik memakan sayuran yang ada di dalam kandang. Nah, itulah tadi serangkaian cerita yang sudah kita buat dari ide pokok yang sudah ditentukan. Selanjutnya, mari kita tentukan ide pokok dari wacana yang berjudul Gerak Kupu-Kupu. Paragraf ke-1 dari wacana Gerak Kupu-Kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya.
Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, di paragraf 1 ditemukan ide pokoknya, yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Selanjutnya di paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Nah, di paragraf kedua ditemukan sebuah ide pokoknya, yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Nah, di paragraf ketiga ditemukan ide pokoknya, yaitu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Selanjutnya pada paragraf terakhir dari wacana gerak kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, di paragraf keempat ditemukan sebuah ide pokoknya, yaitu kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Nah, kalian sudah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, dan juga kupu-kupu. Berikut ini adalah perbandingan antara hewan vertebrata dengan avertebrata. Gambar hewan yang akan kita bandingkan yaitu hewan kelinci dan siput. Mari kita bahas terlebih dahulu pada hewan vertebrata. Hal yang diperbandingkan yaitu yang pertama, tulang belakang. Hewan vertebrata sudah jelas memiliki tulang belakang. Yang kedua, hal yang diperbandingkan yaitu gerakan. Pada gerakan hewan vertebrata, gerakannya lincah dan cepat. Dan yang terakhir, hal yang diperbandingkan yaitu cara bergerak. Cara bergerak hewan vertebrata dengan berjalan, melompat, dan berlari. Sedangkan pada hewan avertebrata yaitu sebagai berikut. Hal yang diperbandingkan yang pertama yaitu tulang belakang. Pada hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Gerakan hewan avertebrata gerakannya lambat. Dan yang terakhir, hal yang diperbandingkan adalah cara bergerak. Cara bergerak hewan avertebrata yaitu berpindah tempat seolah-olah merayap. Nah, itulah tadi pembahasan pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.